Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Tokopedia Management Planning and Strategi Analisis. Kemudian saya, Novita Julia Astuti, bersama rekan-rekan saya, yakni Arsifia, Hairunisa Azmi, Reynaldo Manurung, dan Dea Puspita Adinda. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Tokopedia. Tokopedia adalah salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat. Dengan mengusung model bisnis marketplace dan mall online, Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko online. Sejak diluncurkan sampai hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. Tokopedia memiliki visi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet. Next. Kemudian selanjutnya tentang sejarah Tokopedia. Tokopedia secara resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edition pada 6 Februari 2009. PT Tokopedia berhasil mendapatkan set funding dari PT Indonesia Duitama pada tahun 2009. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, Tokopedia kembali mendapatkan suntikan dana dari pemodal ventura global seperti Ace Venture pada tahun 2010, Cyber Agent Ventures pada tahun 2011. Kemudian pada Oktober 2014, Tokopedia mencetak sejarah sebagai perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara yang menerima investasi sebesar 1,2 triliun dari Sequoia Capital dan SoftBank Internet and Media Inc. Next. Kemudian selanjutnya tentang visi dan misi Tokopedia. Visi Tokopedia yakni membangun Indonesia lebih baik lewat internet. Misi Tokopedia untuk terus berusaha memberikan kesempatan kepada setiap individu di Indonesia untuk memulai bisnis dengan mudah dan gratis di Tokopedia. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencapaian Tokopedia. Yang pertama, Tokopedia telah menciptakan peluang kerja. Seorang perintis usaha tidak lagi kesulitan mencari tempat untuk menempatkan tokonya. Para perintis usaha juga tidak perlu pula membayar uang sewa karena toko yang terdapat pada Tokopedia bukan berupa toko fisik. Meskipun bukan toko fisik, hal ini tidak menjadi masalah karena toko online justru lebih memudahkan para penjual maupun pembeli. Yang kedua, memberikan akses modal. Tokopedia telah banyak membantu seller mendapatkan akses ke modal usaha lewat program bantuan pinjaman UMKM. Sebanyak 51% seller di Tokopedia telah mengalami peningkatan penjualan berkat program ini. Yang ketiga, Tokopedia telah memberikan fitur yang memudahkan pengguna. Tidak hanya jual beli, lewat Tokopedia juga dapat membayar PBB, BPJS, bahkan hingga membayar zakat. Selain itu, bisa juga dilakukan pemesanan tiket kereta api hingga tiket pesawat. Hal ini sangat mempermudah hidup para pengguna melalui beragam produk digital yang kian berkembang. Yang keempat, Tokopedia memiliki pengiriman cepat dari Sabang hingga Merauke. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengirim barang dengan layanan instan kurir kurang dari 1 jam. Sejak awal Tokopedia berdiri, jarak pengiriman barang di Tokopedia telah mencapai 100 juta kilometer atau lebih dari 11.000 kali bentang Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Aktivitas ini memperkerjakan lebih dari 40.000 kurir setiap harinya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT dari Tokopedia. Analisis SWOT sendiri merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi perusahaan, memaksimalkan kekuatan dan keuntungan dengan meminimalisasikan kelemahan dan keterancaman. Berikut beberapa analisis SWOT dari Tokopedia. Untuk strength atau kekuatan sendiri, yang pertama kemudahan mengakses,
Yang kedua ada Tokopedia Corner, yang ketiga promosi berbagai media, yang keempat brand ambassador, yang kelima apresiasi seller sukses. Selain itu, Tokopedia juga memiliki jangkauan luas atau global yang dapat diakses secara global karena tidak adanya batasan khusus yang diperlukan. Tokopedia juga menghemat waktu dan transportasi karena tidak perlu pergi kemanapun secara fisik. Selain itu, Tokopedia juga menyediakan fitur perbandingan harga atau produk yang membantu konsumen untuk membandingkan harga dan produk secara efektif dan efisien. Tokopedia juga memberikan komunikasi secara langsung dengan konsumen, antara konsumen dan juga produsen. Tersedia kanal khusus agar pembeli dapat bertanya kepada penjual. Selain itu, pertukaran informasi yang sederhana dan mudah antara pedagang dan pelanggan dan memungkinkan pengiriman dengan cepat dan tepat. Nah, selanjutnya untuk weakness atau kelemahan, yang pertama dari segi keamanan, kekhawatiran mengenai kebocoran data pelanggan dan juga merchant masih sangat rentan. Selain itu, sering terjadi maintenance atau error di aplikasi, komplain kurang ditanggapi, dan juga pelayanan keluhan yang kurang baik. Untuk opportunities atau keuntungan sendiri, yang pertama meningkatkan penggunaan jasa internet, yang kedua kurangnya kepercayaan. Selain itu, Tokopedia juga secara efektif mengubah mindset mengenai belanja online. Orang di masa depan akan merasa lebih nyaman untuk membeli produk melalui internet saja. Ekspansi global juga dapat diakses di mana saja, kapan saja, tanpa gangguan melalui aplikasi Tokopedia. Selain itu, pertumbuhan bisnis yang luas, sehingga Tokopedia masih dapat menggarap ruang lingkup usaha lainnya untuk diintegrasikan ke dalam sistem mereka. Untuk threats atau ancaman, yang pertama yaitu kurangnya kepercayaan, manuver kompetitor, dan penurunan pembelian produk sekunder. Selain itu, pesaing yang semakin meningkat dari hari ke hari. Perusahaan-perusahaan besar telah memasuki bidang marketplace, baik lokal maupun pemain besar dengan skala internasional. Contohnya Amazon, eBay, ataupun Shopee. Selanjutnya ada inovasi, yang mana pelanggan saat ini menjadi semakin kritis sehingga inovasi untuk mengakomodasi kemudahan dan kebutuhan mereka menjadi hal yang utama dan harus terus berlanjut. Selain itu, ada juga ancaman penipuan, yang mana orang yang menggunakan cara yang tidak adil untuk mengoperasikan perdagangan elektronik dapat merusak kepercayaan dan keyakinan orang awam, khususnya pelanggan dari Tokopedia itu sendiri. Ini adalah contoh strength atau kekuatan. Yang pertama, kemudahan mengakses, yang mana keyword Tokopedia sendiri itu ada di paling atas yang memudahkan pengguna Tokopedia untuk mencari. Dan ini juga dapat dilihat fitur-fitur dari Tokopedia yang bisa memudahkan penggunanya. Selain itu ada juga Tokopedia Corner, yang mana kurirnya mengantarkan barang ke Tokopedia Corner pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya ada promosi di berbagai media, dan juga brand ambassador berdaya tarik, yang mana seperti kita ketahui saat ini Tokopedia sendiri menggait beberapa artis baik nasional maupun internasional yang secara tidak langsung bisa menarik minat pembeli yang lain. Selanjutnya ada apresiasi pada seller yang sukses. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih Arsy. Saya akan melanjutkan mengenai pemanfaatan analisis SWOT. Jadi, hasil analisis dari SWOT sendiri, teman-teman, akan dijadikan sebagai dasar bagi perusahaan atau organisasi untuk menentukan strategi jangka panjang dan jangka pendeknya. Nah, di mana SWOT tersebut nantinya akan dibuatkan dalam bentuk dua matriks, yakni matriks evaluasi faktor internal dan matriks evaluasi faktor eksternal. Matriks evaluasi faktor internal sendiri menganalisis seberapa besar peranan faktor internal atau dalam perusahaan pada perusahaan tersebut. Sedangkan matriks evaluasi faktor eksternal akan menganalisis seberapa besar peranan faktor eksternal pada perusahaan tersebut. Nah, hasil kalkulasi dari kedua matriks ini kemudian akan menghasilkan suatu bentukan yang digambarkan dalam kurva yang tertera pada slide ini, di mana ada 4 bagian kuadran di dalamnya,
yakni ada kuadran pertama yang mendukung strategi agresif. Yang kedua, yakni adalah mendukung strategi diversifikasi. Yang keempat, mendukung strategi definitif. Dan yang ketiga, yakni mendukung strategi turnaround. Nah, dari dasar analisis SWOT tersebutlah, nantinya perusahaan akan mengambil langkah-langkah dan strategi-strategi berdasarkan kuadran-kuadran hasil evaluasi dari analisis SWOT tadi. Boleh next. Nah, berikut merupakan salah satu beberapa contoh dari perhitungan matriks evaluasi faktor eksternal dan matriks evaluasi faktor internal. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang strategis manajemen Tokopedia. Nah, strategi manajemen sendiri adalah seni dan ilmu yang digunakan untuk merumuskan, menetapkan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam hal pembahasan kita, Tokopedia akan memiliki banyak tujuan-tujuan yang ingin diraih, yang bisa dikelompokkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Di mana untuk mencapai kedua tujuan tersebut, Tokopedia harus melakukan berbagai macam strategi manajemen agar dapat mencapai tujuan tersebut. Next. Nah, berdasarkan jenis strateginya sendiri, berdasarkan levelnya sendiri, strategic manajemen itu dibagi menjadi 3, yakni corporate level, business level, dan functional level. Corporate level ini diisi oleh dewan-dewan direksi, yang mana mereka memiliki tugas untuk memanajemen seluruh perusahaan agar tujuan umum dari perusahaan dapat tercapai. Yang kedua, yakni business level, yakni adalah strategic management yang diterapkan pada bagian-bagian departemen dalam bisnis tersebut, di mana tiap departemennya nanti akan menjalankan fungsi-fungsi tertentu untuk mencapai tujuan dari masing-masing departemen. Nah, di dalam tiap-tiap departemen itu akan memiliki divisi-divisi atau unsur-unsurnya lagi, yang mana unsur tersebut akan menjalankan level of strategic yang ketiga, yakni functional level, yang mana strategic management ini jauh lebih spesifik dibandingkan level-level sebelumnya. Next. Berikut adalah contoh level of strategic dari Tokopedia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di corporate itu ada dewan direksi, bisnis itu ada departemen, dan fungsional itu terdapat divisi. Next. Nah, proses dari manajemen strategi sendiri itu bisa kita lihat dalam 5 rangkaian atau 6 rangkaian ini. Yang pertama, yakni adalah menaksir misi dan visi serta pernyataan nilai. Sudah dibahas di awal tadi tentang misi dan visi dari Tokopedia. Nah, itu adalah suatu langkah awal untuk menyusun strategi dalam proses untuk dapat melakukan proses manajemen yang efektif dan efisien. Selanjutnya, misi dan visi serta pernyataan nilai tadi akan dinilai melalui realitas saat ini. Menilai realitas saat ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis SWOT, yakni dengan melakukan analisis terhadap kemampuan dalam diri dan kemampuan lingkungan untuk mendukung. Selanjutnya, hasil analisis tersebut akan melanjutkan tahap selanjutnya, yakni adalah memformulasikan strategi manajemen di tiap levelnya. Seperti yang sudah tadi kami jelaskan, bahwa tiap manajemen itu memiliki level yang berbeda-beda. Nah, pemformulasian strategi dari manajemen tersebut nantinya akan menjadi peran yang sangat vital dalam tiap levelnya. Karena antar level nanti akan saling mendukung kinerja dari perusahaan tersebut. Kemudian, proses selanjutnya yakni adalah mengeksekusi strategi tersebut. Jadi, setelah strategi tersebut diformulasikan, selanjutnya perusahaan dan bagian-bagiannya akan mengeksekusi strategi tersebut dan menghasilkan suatu hasil yang nantinya akan dianalisis lagi. Nah, kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yakni mempertahankan kembali strategi. Ini didasarkan jikalau strategi tersebut dianggap efisien dan efektif untuk memanajemen perusahaan ataupun bagian-bagian lainnya.
Selanjutnya, tahap yang terakhir yakni adalah akan melakukan yang namanya feedback, yakni perevisian ataupun pengevaluasian strategi. Jikalau strategi manajemen tersebut mengalami kendala ataupun harus diperbaharui. Next. Oke, selanjutnya akan aku serahkan ke temanku lagi. Oke, mungkin selanjutnya ada penerapan dari strategi pemasaran di Tokopedia itu sendiri. Ada 5 objektif pemasaran digital yang dapat diringkas sebagai 5S. 5S ini secara kolaboratif menggerakkan rencana pemasaran digital dari suatu perusahaan. Di Tokopedia sendiri, 5S ini adalah yang pertama ada sell atau menjual, yang mana mengacu pada pertumbuhan dan perkembangan bisnis untuk menghasilkan 30% lebih banyak pendapatan. Pertumbuhan penjualan umumnya dicapai melalui dukungan pelanggan online yang lebih luas melalui email. Serangkaian pesan fisik yang nyata, akurat, ringkas, dan bermakna yang disampaikan kepada pelanggan dapat memungkinkan Tokopedia lebih unggul di kompetitif yang diinginkan. Yang kedua yaitu serve, yang mana untuk melayani adalah menambah nilai pada layanan dan produk. Menyediakan layanan dan manfaat online yang sangat baik dapat menghasilkan respons yang lebih luas. Melayani kebutuhan individu dengan perhatian khusus pada efektivitas biaya, waktu, dan energi dapat meningkatkan loyalitas dan juga relevansi dari pengguna Tokopedia. Yang ketiga ada speak, yaitu berbicara, mengacu pada pengembangan hubungan dekat dengan pelanggan dengan melacak mereka dan menanyai atau mengatur wawancara secara online, melakukan dialog, mengawasi forum online, blog, grup, jaringan media sosial. Tokopedia percaya dalam mengumpulkan pengetahuan pelanggan yang nyata untuk merespons pendapat mereka secara terstruktur. Yang keempat ada save. Objektif keempat dari Tokopedia ialah untuk menghemat pengeluaran untuk promosi penjualan, transaksi, dan layanan administrasi. Biaya transaksi telah dikurangi untuk membuat penjualan online lebih menguntungkan. Dan yang terakhir ada Sizzle. Sizzle ini adalah untuk membangun dan mengelola brand Tokopedia untuk mengoptimalkan hasil penjualan produk. Fasilitas online menambah nilai untuk menciptakan kesadaran dan pengakuan akan brand ekuitas dari Tokopedia itu sendiri. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Dea. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persaingan Tokopedia dengan perusahaan lain. Terdapat persaingan antara Tokopedia dengan perusahaan lain yang sejenisnya, yaitu Shopee. Pada beberapa tahun terakhir, Tokopedia dan Shopee saling salib menyalip menduduki peringkat pertama sebagai marketplace untuk berbelanja online. Terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan dari Tokopedia dan Shopee yang membuat kedua marketplace ini bergantian menduduki peringkat pertama. Berdasarkan riset, Tokopedia lebih unggul dalam hal penjualan barang elektronik, alat kesehatan, hingga kebutuhan dekorasi ruangan. Sementara karakteristik produk Shopee lebih ke pernak-pernik lucu, kecantikan, outfit, gaya terbaru, hingga barang yang tengah hype di pasaran. Fitur-fitur di Tokopedia lebih sederhana dibandingkan fitur-fitur Shopee yang lebih menarik. Shopee sering menawarkan gratis ongkir dibanding Tokopedia. Selain itu, harga barang di Shopee lebih terjangkau. Hal-hal tersebut membuat para Gen Z, orang-orang yang berumur 15-25 tahun lebih memilih Shopee. Meskipun banyak hal yang tidak lebih unggul dibandingkan Shopee, Tokopedia memiliki beberapa hal yang dapat dipertahankan karena lebih unggul daripada Shopee. Aplikasi Tokopedia lebih cepat diakses dibandingkan aplikasi Shopee yang sering error. Penjual di Tokopedia sangat profesional dan terpercaya dibanding Shopee yang lumayan sering dijumpai penjual yang tidak jujur. Hal-hal unggul di Tokopedia ini dapat dipertahankan dan segala kekurangan Tokopedia juga dapat diperbaiki agar bisa menjadi marketplace online yang terbaik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.